Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa amilatihi al-kiram wa jami'atihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah syuhrillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa kemarin ya? 18 mau udah. Iya, 19 mantau lupa sampai. Iya, 19. Mukhafafatun ya. Sampai itu. Iya, sekarang itu. Mukhafafatun. Iya. Berarti warna satu salah satu aksamin itu ya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warna satu dan najis itu salah satu aksamin ada 3 macam. Mukhaffafatun satu namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Wa mughalladhatun najis mughalladah, najis yang berat. Wa mutawassitatun najis mutawassithah atau yang tengah. Kalau dulu nambah 1, najis tralala. Najis dulu kan anak-anak dulu kan, najis tralala kan gitu ya. Tahu najis tralala itu yang kayak apa ya? Jadi najis dikelompokkan dalam 3 kelompok, yakni najis mukhaffafah, yaitu najis paling ringan, mughalladhatun kelas berat, wa mutawassitatun tengah-tengah, mutawassit tengah-tengah. Fal mukhaffafatu, maka najis mukhaffafah itu adalah baulul zakari, kencingnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan enggak, ini khusus anak laki-laki. Apakah semua anak laki-laki? Alladzi lam yablugh, yang anak itu belum sampai haulaini 2 tahun, belum umur 2 tahun. Walam yatanawal, dan tidak mengkonsumsi ridaan makanan ghairal labani, selain susu. Kalau susu sapi selain. Nah, ya kan anak sekarang minumnya susu sapi. Susu maknya kan paling bentaran doang kan. Yang penting susu kali ya. Enggak tahu. Kamu nanya. Sian. Nah, di situ kan tulisannya, teksnya najis mukhaffafah, najis paling ringan itu adalah najis kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu. Nah, kalau susu ibunya jelas. Nah, kalau susu sapi lain. Yang penting susu sama berarti Nah, yang dikonsumsi anak-anak kita sekarang itu pun juga enggak murni susu kan, udah campurannya macam-macam ya. Nah, iya, makanya ya itu sudah menggugurkan atau bukan lagi najis mukhaffafah. Kecuali kalau memang susunya itu asli, punya sapi, terus bener kalau mau netein puncaknya semua. Nah, ya kan susu maknya buat bapaknya.
Anaknya suruh netek ke sapi. Tapi kalau memang asli itu susu maka masih mukhaffafah. Tapi kalau sudah yang di apa ini konsumsi sekarang itu kan campurannya macam-macam ya. Kalau lihat di kemasannya itu kan campurannya aneh-aneh. Nah maka ya sudah kencingnya sudah tidak mukhaffafah lagi. Lah kemudian kalau bayi baru lahir itu biasanya kan ada yang di tahnik. Tahnik itu makanan manis dikunyah, kemudian di langit. kalau orang Jawa cetak. Kalau orang sini apa? Kalau lak-lakan gue tahu. Nah, iya lak-lakan sama. Jawa jual lak-lakan cetak. Nah, bagian ini ya. Langit-langit bagian atas. Langit di atas. Nah, iya memang langit di atas. Bawah. Itu ngikuti sunnah Rasul ketika ada bayi lahir di zaman Rasul ya selalu dikunyahkan makanan manis. Kalau dulu ya kurma, kemudian dikunyah, kemudian dioles-oleskan ke situ. Kalau itu tidak termasuk alias tetap mukhaffafah atau mungkin mengkonsumsi yang untuk obat. Untuk obat kalau bocah biasanya apa ya? Jenis obat lah yang untuk bocah yang berumur 2 tahun. Itu masih mukhaffafah najisnya. Karena di situ tadi patokannya adalah lam yatanawal bidaan, belum mengkonsumsi untuk makanan, bukan untuk obat. Kalau untuk obat bilangin loh, jangan berisik. Biasanya kalau ada sesuatu. Lalu tinggal memangku. Ada mengangsur. Wayat huru dan najis mukhaffafah itu cara mensucinya. Wayat huru dan menjadi suci mahalluha, tempatnya najis itu birashil ma'i, hanya dengan apa itu? Rasyun itu apa? Kepret-kepret disiram alaihi, ke tempat tersebut marrotan wahidatan, cukup hanya sekali. Pokoknya disiram sekali saja tanpa dikucek, tanpa diapa-apa. Kalau najis mukhaffafah itu sudah suci. Hatta ya ummahu, yang penting merata. Bisyarti antazula ainul bauli qabla rasyi, dengan syarat sudah hilang itu kelihatan air kencingnya. Lagian air juga nggak kelihatan lagi. Yes, pokoknya misalnya kena apa kain atau apa, asal disiram sekali tanpa dikucek, tanpa disabun, sudah menjadi suci. Itu kalau najis mukhaffafah. Jadi biarin hujan air ini. Duit pada keluar semua. Oh, hujan duit. Bahaya hujan duit. Ada rumah sebelah kosong. Udah. Parkir per jam biasa. Omongan di WA aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mughalladzatu, najis mughalladz, najis yang terberat, yaitu najasatul kalbi, najisnya yang pantas asu apa anjing. Ngeri remaja. Oh memang namanya itu. Mosok dipanggil Frankie. Blacky. Apa Blacky? Yo wis najisnya asu. Wal khinziri, dan celeng, babi. Wal mutawallidi, dan yang lahir minhuma, dari anjing dan babi. Biar apa saja pokoknya kalau dilahirin anjing sama babi hukumnya najis. Misalnya kalau anjing selingkuh sama kambing, kalau keluarnya kambing ya tetap hukumnya najis. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, baik dari anjing maupun babi. Tapi dalam mazhab lain itu yang dihukumi najis hanya
congornya saja ya. Liurnya. Iya, yang dihukumi najis hanya itu, badannya tidak. Cuman dalam mazhab Syafi'i untuk ikhtiyat, hati-hati, kan tidak menutup kemungkinan kalau anjing itu kan yo jilat-jilatin badannya, ekornya, kakinya. Maka oleh Imam Syafi'i ditetapkan seluruh tubuhnya najis mughalladh, kecuali kalau badannya itu kering, kemudian kita sentuh, tangan kita juga kering, maka tidak najis. Misalnya ada anjing itu kering, kok ngapain? Tapi kalau iseng-iseng ngapain pegang anjing? lah umpama kok kayaknya ada anjing kok lucu, nah pengen dilus-lus. Kok gitu? Tiup dulu aja biar kering. Lidahnya. Tapi kalau itu anjingnya kering, terus tangan kita juga kering, maka tidak najis. Tapi yo, apa ya tahu kalau gitu tidak. Lah enggak, kalau anjing misalnya yang lucu gitu loh, memang ada anjing lucu ya? Ada yang lucu juga. Seandainya kalau sama-sama kering, dua belah pihak tangan kita kering, terus bulu anjingnya itu kering, maka tidak najis. Dari umpama ya ada anjing di pinggir jalan, di klakson, di nggak minggir-minggir, diangkat. Blackie. Kok mirip? Lah umpama ada Pak Mansur lagi nyetir, mah turun mah, angkat mah. Begitu dingin kering, angkat. Tapi nggak usah dicium-cium, udah biarin aja. Maka tidak najis kalau dua-duanya kering. Tapi kalau salah satunya basah, satu kering satu basah, ya tetap berhukumi najis. Wala yadhuru, dan tidak bisa suci mahalluha, tempat yang kena najis itu, hatta yusala, sehingga dicuci sab'a marratin 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari 7 itu makhlutatun, dicampur biturabi, dengan Pasir. tanah. Turab itu tanah. Kalau diganti pakai sokling Nggak boleh. tidak bisa, karena ada kuman atau bakteri atau sejenis itulah yang hanya bisa mati dengan tanah, nggak bisa mati dengan deterjen. Bahkan saya pernah baca tulisan di Facebook, kenapa najis liurnya anjing itu disuruh mencuci berulang-ulang dan salah satunya dicampur pakai tanah, yaitu ada kuman atau sejenis bakteri lah yang menyebabkan penyakit yang itu hanya bisa mati kalau kena tanah. Kalau sabun, bakteri bahkan direbus sampai sekian ratus derajat pun itu nggak mati. Matinya hanya dengan tanah. Nah, Rasulullah itu ngomong kan dari sembarang ngomong kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah itu berbicara yang dibimbing oleh wahyu, oleh Allah. Makanya ya, walaupun saat itu dulu belum ada penelitian kedokteran, ya Rasulullah sudah tahu. Ya, kayak minuman kecenderungan laler, itu kan nyuruhnya lalernya dilelekin, habis dilelekin ya nggak suruh minum, tapi boleh diminum, bukan nggak suruh diminum. Lah misalnya ada minuman segelas harganya 2 juta. Minuman apa ibu dia nggak tahu gitu. Kopi itu Kopi kucing. Umpama minuman mahal baru diminum dikit kecenderungan laler. Lah kalau cuma kopi biasa ya cemplung laler buang. Lalernya cemplungin, dilelepin. Lalernya dibuang, kemudian minumannya boleh diminum, bukan disuruh diminum, bukan. Boleh diminum tapi boleh dibuang. Nah, karena itu salah satu sayap laler itu, satu ada obat, satu ada penyakit. Kalau dilelepin dua-duanya, maka itu menjadi netral kembali. Wala yuktafa, dan tidak cukup atau belum mencukupi bisa berarti dengan 7 kali bolak-balik dicuci itu, illa inzalat ainun najasati, kecuali sampai hilang barang najisnya. Misalnya berbentuk liur, kalau liurnya belum hilang walaupun udah 7 kali diulang-ulang,
maka yo belum suci. Harus benar-benar yo hilang. Bil marratil ula, dengan siraman yang pertama. Fa in zalat bi ghairil ula, tapi kalau hilangnya benda najisnya itu dengan yang bukan yang pertama, misalnya disiram pertama masih ada, disiram kedua masih ada, maka walaupun udah nyiram 2 kali baru dihitung 1. Disiram sampai 4 kali tapi kok najisnya itu misalnya berbentuk kayak air liur kok masih ada, walaupun sudah 4 kali siraman, maka baru dihitung 1. Sampai najisnya bendanya itu hilang, itu baru terhitung 1. Kedua, ketiga itu kalau hilangnya benda najisnya sudah hilang. Fa in zalati bi ghairil ula fa jami'ul wasalatis sabiqati ala zawaliha yuhsabu marratan wahidatan wa yajibu ba'daha tamamus sab'ati. Jadi walaupun udah disiram 5 kali umpama, tapi kok benda najisnya itu masih ada, hitungan yang 5 itu baru dihitung 1. Maka ya sesudahnya tetap diulang 6 kali. Repot amat ya. Tapi udah pernah belum nyuci semua landur ini? Belum. Sering. Dulu di pesantren. Memang deket Miara Adi. Ada orang tetangga. Kalau saya dulu pernah di Ciputat, dulu saya kerja di Ciputat, nunggu temen di pos kayak ansip gitu. Kan saya nangkring di atas, sendal di bawah, dibus-bus sama asu. Nah, karena sendal swalo harganya 3.000 saya buang. Ambil itu bambu saya giniin, saya jalan kaki. Nah, coba kalau itu sendal harganya 300.000 ya saya cuci. Daripada nyucinya lama ya. Terus saya dulu pernah ke Pandeglang, dulu yang nganter anaknya siapa yang nganten itu saya agak aneh gitu ya. Di situ mayoritas muslim, tetapi rata-rata miara anjing. Terus masjidnya itu hanya setengah badan kayak musola kita zaman dulu itu. Cuma segini nih temboknya. Nah, itu pas saya kan acara nganten itu habis akad nikah, habis ini kan kita istirahat di masjid. Itu di masjid itu ya kayak di musola kita kucing gitu. Tapi anjing pada rebahan di masjid itu anjingnya. Ya Allah, kok begini ya? Akhirnya saya ya sholat hanya untuk gugurin waktu. Sholat zuhur di situ. Begitu nadah turun itu kan di atas Pandeglang tapi ke atas gunung. Begitu turun sampai ke bawah, sholatnya saya ulang. Karena saya nggak yakin. Wong di situ anjing, ya mungkin anjingnya kering. Terus ini tikernya kering. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau anjing itu nembus-nembus yang keramiknya itu kan. Yo ini gimana ya? Apa mungkin pakai pendapat mazhab lain ya saya nggak tahu. Ya, akhirnya ya untuk ngilangi keraguan, yo begitu sampai bawah, sholat saya ulang. Begitu seingat saya kan di Pandeglang itu turun ke bawah. Begitu dan nyampe bawah, seingat saya namanya Batu Quran apa ya? Pokoknya tidak jauh dari situ. Akhirnya yo karena kita rombongan semobil itu ulang sholat. Ya yang sholat pada ngulang kayak enggak namanya enggak. Nah kalau dan memang kadang sering saya jumpai seorang muslim yang miara anjing. Nah, kalau memang ada manfaatnya ya nggak ada larangan sih. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya nggak boleh. Wal mutawassitatu, yang selanjutnya najis mutawassitoh. Najis mutawassitoh itu semua najis selain anjing, babi sama air kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun, yaitu baqiyatun najasati, yaitu semua najis selain najis anjing, najis babi sama air kencing anak laki-laki. Wa yatuhuru, dan bisa suci mahalluha, tempat yang terkena najis, bijaryanil ma'i, dengan mensiramkan air, alaihi, ke tempat atau ke benda yang kena najis itu, marrotan wahidatan, sekali saja. In lam yakun lin najasati, selama najisnya itu hilang jirmun, bentuk wujudnya najis itu hilang. Misalnya kayak kotorannya udah hilang, maka sekalipun sudah cukup.
Cuman kan kadang kita kalau nyuci kan ya dibilas ya untuk memastikan. Wala to'mun, rasanya udah nggak ada. Tapi mosok dirasain dulu ya, dimut-mut dulu gitu kali ya. Wala launun, warnanya udah nggak ada. Misalnya warnanya kuning ya kuning-kuningnya udah hilang. Wala raihatun, baunya juga sudah hilang. Pokoknya bendanya hilang, rasanya. Tapi kalau rasa kayaknya ya enggak lah ya, enggak dicobain lah maksudnya. Kalau warna sama bau lah mungkin bisa. Kalau semuanya udah hilang walaupun disiram sekali maka sudah suci. Fa in kana lahu syai'un min hadhil awsafi, tapi kalau empatnya ini maksudnya barangnya, rasanya, warnanya, baunya kok masih ada, fala yadhuru, maka belum dinilai suci. Mahalluha, tempatnya, hatta yazula dzalikal wasfu, sehingga hilanglah sifat-sifat itu tadi, maksudnya bendanya, rasanya, warnanya, baunya, semuanya hilang, maka baru disebut suci. Tapi kalau masih ada bekas-bekasnya, maka ya belum disebut suci, masih harus diulang lagi cara mensucikannya. Wallahu a'lam bishawab.